untuk materi selanjutnya saya persilakan Bapak Safrudin dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air KLHK. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon izin juga ikut di Silakan. depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan dua pemateri yang saya kira hampir seluruh tema dari bahaya penggunaan air tanah berlebihan sudah disampaikan. Jadi kalau kita bicara mengenai berlebihan, tentu harus ada ukuran. Saya kelebihan berat badan karena saya tahu tinggi badan saya harus sekian persen dari tinggi badan dikurangi 100 kali 10% dikurangkan jadi berapa. Nah, tadi Pak Taat sudah sampaikan ada peta konservasinya, itu yang menjadi standar dari disebut pas atau disebut cukup, disebut berlebihannya di sana. Nah, sekarang apakah sudah ada pemetaan itu untuk Kota Depok? Sehingga kita bisa bicara, oh iya berlebihan. Sehingga pada saat kita sampaikan pada masyarakat ini berlebihan, ada data lebihnya berapa persen, mau kita kurangi berapa persen. Itu intinya sebenarnya yang pertama ingin saya sampaikan secara sederhana. Yang kedua adalah tadi juga disampaikan bahwa imbuhan dari air yang masuk ke dalam cekungan air tanah itu lama sekali ya Pak ya, bisa sampai 100 tahunan. Artinya itu kita tidak boleh dengan semena-mena mengambil, karena masuknya itu juga akan lama menjadi bagian dari cekungan air tanah yang harus kita ambil. Itu hal yang diinikan. Berikutnya adalah tadi air baku. Di beberapa pengalaman yang kami temui, air baku memang menjadi permasalahan, dan ketika pada umumnya masyarakat memilih tadi yang Pak Wajah sampaikan yang lebih murah. Itu dua. Jadi harga Pak. Di Jakarta sekarang air tanah sudah mahal, sehingga apartemen, hotel, rumah sakit tertarik untuk melakukan recycle. Artinya ada pengembangan teknologi. Di samping juga mungkin dari PDAM ininya. Hal semacam itu yang harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam menginikan ketersediaan air. Berikutnya mungkin terkait dengan ketahanan air itu, yang ketiga adalah permasalahan bagaimana strategi kita. Kita bisa mengambil contoh misalkan Singapura. Dia sumber daya airnya sangat sedikit dan sangat tergantung dari negara tetangga. Suplai air bakunya adalah dari Malaysia. Bahkan sempat terjadi krisis karena kesepakatan yang tidak agak ketegangan kesepakatannya. Pada saat itu mereka langsung memikirkan untuk recycle. Mungkin sekitar 2005-an mereka menginginkan untuk recycle, di samping juga membangun pond-pond di sekitar itunya untuk rain harvestingnya. Jadi hal itu yang harus juga kita pertimbangkan dalam penggunaan air baku. Sekarang kalau kita bisa dilihat, cek di Google ininya, New Water System di Singapura udah memenuhi 30% kebutuhan. Jadi seluruh air limbah domestik, kemudian dari industri dan sebagainya masuk ke dalam sistem pengolahan terpusat, kemudian dilakukan pengolahan sampai ke RO dan sebagainya, sehingga bisa digunakan kembali. Tentu bukan untuk air minum Pak, mungkin ya, ininya untuk air minum mungkin masih bisa menggunakan yang lain, tapi untuk kebutuhan air bersih yang tidak mensyaratkan kebutuhan kualitas yang lebih baik, itu bisa menggunakan itu.
Jadi konsep ketahanan air ini juga untuk Depok mungkin harus perlu dipikirkan juga. Dari mana sumber airnya sekarang? Tadi kapasitas PDAM cukup untuk sekian. Kemudian air tanah tentu harus dilihat lagi. Yang disebut berlebihan itu di angka berapa? Nah itu mungkin Pak Taat nanti dan Pak Fajar bisa menginikan di angka berapa sebenarnya yang disebut berlebihan. Karena kalau kita menyatakan bahwa itu berlebihan tapi kita tidak tahu standarnya di mana, nah ini yang jadi serba abstrak ininya. Oh iya berlebihan, tapi berlebihan seberapa banyak sih saya ngambil itu. Nah itu yang menjadi yang ingin saya highlight, karena bahan-bahan saya lanjut saya kira ininya. Bahan-bahan saya umumnya adalah tadi sudah beberapa bagian sudah disampaikan. Jadi regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air. Nah, karena ini temanya tanah, jadi saya tambahkan menjadi mutu air tanah. Umumnya ada di saya kira di Undang-Undang 32 2009, kemudian juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air. Jadi di PP 22 ini seluruh regulasi tentang lingkungan hidup dirangkum, digabungkan. Ada pengendalian pencemaran air, udara, limbah B3, kerusakan dan semuanya. Ini yang menjadi agregasi dari beberapa peraturan yang tadinya terpisah. Lanjut saya kira. Terus lanjut. Jadi perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan mutu air itu harus ada perencanaannya. Setelah perencanaan itu pemanfaatannya buat apa? Berikutnya adalah pengendaliannya dan juga pemeliharaan. Itu yang didikan. Di perencanaan kita harus tahu tadi sumber daya kita yang kita miliki, air tanah itu seberapa besar di Depok ini. Kemudian yang bisa kita manfaatkan itu seberapa besar, yang tadi tidak sampai kritis itu ininya, seberapa besar yang bisa ditoleransi. Nah itu yang diinikan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pengendaliannya. Pengendalian ini tentu ada dua hal. Pengendalian terkait dengan kuantitas, saya kira dari Kementerian SDM yang diinikan, dan juga dari kualitas Kementerian Lingkungan Hidup yang mendapat kewenangan, dan meskipun juga kita bekerja sama dengan SDM untuk pengendalian kualitas ini. Jadi tadi secara kuantitas tentu konservasi, saya kira ide tadi bahwa yang ngambil sebanyak itu juga harus mengembalikan, mengkonserv sebesar itu. Tetapi nanti akan ada pertanyaan, saya bayar kok katanya. Nah itu yang harus juga kita bisa menjawab, bahwa meskipun bayar itu tetapi kita ada ada hal yang harus tetap kita lakukan untuk dapat melakukan konservasi. Saya kira lanjut saja terus ke bagian belakang. Saya takut masih aman Pak durasinya Pak? Ya, ini juga ada hak dan kewajiban untuk dan larangan. Jadi salah satu larangan yang menurut saya diinikan adalah memasukkan air limbah ke air tanah. Itu di PP 22 itu tidak, ini kan tentu tidak akan ada yang memasukkan seperti itu, tapi ada kemungkinan dari usaha-usaha kegiatan yang misalkan terjadi kebocoran, kemudian juga ada ceceran dan sebagainya yang akhirnya masuk mencemari air tanah. Ada banyak kegiatan saya kira, dan kita tahu bahwa kewajiban kita semua untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup ini juga selain di PP-nya, di undang-undangnya juga sudah jelas tertera. Lanjut saya kira ya, ada peran serta masyarakat, saya kira komunitas, kemudian juga
kita semua sebagai pengguna, kita sebagai ini juga mempunyai peran dalam menjaga dan melindungi kualitas air. Ini saya kira bentuk-bentuknya di saya kira di Depok komunitas lingkungan sudah banyak ya, ininya sudah, dan juga sudah menjadi percontohan kemana-mana. Jadi Kang Dayat ini mitra dari KLHK sudah dikirim ke Labuan Bajo, bicara di Bali, di segala macam. Tepuk tangan dulu untuk Kang Dayat. Dan besok katanya ke Indramayu ya. Jadi untuk mengajari komunitas-komunitas di untuk yang besok itu di Sungai Cimanuk. Artinya sebenarnya peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan itu penting, dan juga harus kita terus pelihara supaya tidak hanya tugas pemerintah. Jadi tugas Kang Dayat itu menginginkan bahwa masyarakat itu perannya penting, bukan hanya pemerintah. Kalau pemerintah saja yang melakukan itu tidak akan bisa tercapai. Itu lanjut, saya kira cekungan air tanah tadi definisinya juga sudah disampaikan. Ininya jadi ada dari bagian pengimbuhan, pengaliran, dan Depok itu termasuk bagian pengimbuhan ya Pak ya. Jadi bukan pelepasan sebenarnya. Jadi dia harus dalam ngambilnya. Jadi ngambilnya harus dalam ininya. Karena kalau bagian pelepasannya itu di Jakarta mungkin ya, sudah di Jakarta, jadi dia tinggal ini. Ini yang menjadi perhatian kita. Next, ya dari perencanaan saya ada inventarisasi cekungannya. Saya kira cekungannya cuma satu ya di Depok ini. Kemudian juga karakterisasinya. Tadi disampaikan juga mutu airnya seperti apa, kemudian juga cadangannya besar seperti apa dan sebagainya. Berikutnya adalah baku mutu air tanahnya. Lanjut, saya kira. Ya, ini yang mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus membuat perencanaan di Depok ini terkait dengan bagaimana penggunaan air tanah. Jadi ada dalam yang kita sebut dengan RPPMA nanti, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Seberapa banyak jumlahnya, kemudian juga mutunya seperti apa, boleh diambil berapa. Dari sana baru kita masuk, oh ini sudah over. Kita inventarisir semua pengguna air tanah di Depok ini sudah diambil berapa liter per detik. Pak Safrudin izin 2 menit lagi. Lanjut. Mohon maaf. Iya. Tadi katanya masih banyak, sekarang udah tinggal 2 menitnya. Oke, ini RPPMA gunanya untuk supaya kita tahu strategi dan programnya mau seperti apa. Nah itu yang diinikan ya. Lanjut, saya kira baku mutu air tanah yang kita inikan adalah baseline-nya. Jadi mungkin tadi Pak Taat menyampaikan bahwa ada 34 stasiun termasuk status mutunya, Pak ya. Muka air tanah ya. Untuk mutu artinya harus tahu juga baseline yang ada untuk mutu air tanahnya, karena baku mutunya tidak sama dengan baku mutu air permukaan. Itu berdasarkan karakteristik dari air tanah itu sendiri. Lanjut, saya kira ini saya kira tadi sudah banyak disampaikan bagaimana intrusi air laut bisa menekan kalau misalkan tekanan dari air tanahnya rendah, kemudian juga bagaimana bagian atas itu adalah bisa mempengaruhi atau mencemari dari air tanah. Saya kira lanjut saja pengendaliannya. Kegiatan yang berpotensi untuk di perkotaan secara umum adalah landfill, Pak. Jadi landfill itu kan umumnya ada di TPA, tetapi ada juga misalkan tempat-tempat sampah yang tidak terkelola kalau ada, kemudian juga septic tank tidak standar,
kebocoran tangki timbun dan sebagainya. Ini kejadian-kejadian yang sering kita temui untuk pengaduan masyarakat yang terkait dengan air tanah. Lanjut, saya kira ya ini gambar-gambar ini saja bahwa apa namanya Pak Safrudin, waktunya sudah landfill dan habis. dari pertanian, kemudian dari rumah tangga pun bisa mencemari. Berikutnya saya kira bisa ini pengetahuan saja, jadi bisa dibaca sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perlu peran serta semua pihak ya Pak, termasuk diantaranya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengendalian air tanah. Terima kasih Pak Safrudin.